semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Nah, adik-adik semuanya, Kak Putri ajak semuanya untuk hari ini kita beribadah di Nazaret Kids. Nah, adik-adik, Kak Putri mau tanya, hari Rabu kemarin tanggal 21 April kita memperingati apa ya? Ada yang tahu? Nah, apa? Hari Kartini. Nah, biasanya kan waktu kalau kita di sekolah ya, Hari Kartini itu kita diperingati oleh kita pakai kebaya, kita pakai baju polisi atau baju tentara dan semacamnya. Untuk apa itu adik-adik? Untuk mengingat jasa atau cinta kasih dari pahlawan kita siapa? Kartini. Nah, hari ini Kak Putri ajak semuanya untuk beribadah di Nazaret Kids untuk mengingat cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Semuanya sudah mempersiapkan diri? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Kita sama-sama untuk berdoa dulu ya adik-adik semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan sudah persiapkan kami untuk boleh duduk diam untuk mengikuti ibadah Nazaret Kids pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, biarlah kami boleh memiliki hati yang sukacita dan mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kita tahu kasih Tuhan Yesus sungguh besar dalam hidup kita ya adik-adik ya. Nah maka dari itu kita semuanya mau memuji nama Tuhan, yaitu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik di sebelah kanan kirinya ada papa mamanya atau ada kakaknya atau adiknya, kita nyanyi sama-sama dengan memakai gerakan ya adik-adik ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita tunjuk kanan kiri kita atau adik atau kakak kita atau orang tua kita ya adik-adik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya adik-adik semuanya. Nah, semuanya bangkit berdiri. Kak Putri ajak bangkit berdiri semuanya. Dengan penuh sukacita, kita mau menyanyikan pujian, yaitu tentang buah-buah roh. Hafal buah-buah roh apa? Nah, kita pujikan dalam pujian ini ya adik-adik semuanya. Kita pujikan sama-sama dengan bangkit berdiri, dengan penuh sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Kita harus memiliki apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua buah-buah roh. Nah, adik-adik semuanya, silakan duduk kembali. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya ya adik-adik ya. Semuanya duduk manis, kita mau pujikan pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bahasa kasih. Sama-sama kita pujikan ya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, ajak kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Nah, adik-adik semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Sama-sama kita sambut firman Tuhan ya. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini, di hari Minggu yang ceria ini, kita bisa berkumpul kembali. Meskipun di rumah masing-masing ya adik-adik ya, kita harus tetap sukacita dalam menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi adik-adik. Yuk kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, sehingga hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lese Evelyn. Tuhan Yesus, tolong berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan, melaksanakan, dan juga memahami ya Tuhan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari kelak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lose mau bercerita tentang Ibu Maria adik-adik. Ibu Maria ini berprofesi sebagai guru sekolah piano di negara Rusia adik-adik. Nah, pada suatu hari Ibu Maria ini sedang mengajar dan kemudian sudah selesai dia dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah. Nah, kemudian Pak Kepala Sekolahnya ini bilang bahwa, "Maria, kamu saya pecat." Nah, Ibu Marianya kaget. "Loh, Pak, kenapa kok saya dipecat ya? Apa alasannya, Pak?" Nah, kemudian Bapak Kepala Sekolah bilang bahwa, "Ya, sebab kamu beragama Kristen dan kamu tidak boleh tampil di konser musik. Jadi kamu saya pecat," gitu ya. Tapi adik-adik, yang luar biasanya adalah Ibu Maria ini tidak marah kepada Pak Kepala Sekolah. Dia malah berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, adik-adik, kemudian karena dia dipecat, Bu Marianya ya dipecat,
Jadi dia tidak punya uang untuk membayar rumah yang disewanya, adik-adik. Nah, kemudian Ibu Maria ini mencari rumah yang bisa dibayar sama Ibu Maria ini. Tapi tidak kunjung ketemu, adik-adik. Padahal hari itu sudah malam ya. Tapi Tuhan memberikan pertolongan melalui temannya Ibu Maria, adik-adik. Ibu Maria ini dipinjami oleh temannya suatu rumah yang tidak dipakai, adik-adik. Tapi adik-adik, Ibu Maria ini malah memberikan rumahnya ini kepada nenek-nenek, adik-adik. Waktu itu nenek-nenek ya, jadi waktu itu Ibu Maria ini melihat ada nenek-nenek yang sudah kedinginan di luar ya, kemudian dia menolong, ditaruh di rumahnya situ, adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya, padahal Ibu Maria ini tidak punya rumah, dia malah ngasih rumahnya itu kepada nenek-nenek yang lebih membutuhkan ya adik-adik. Nah, sambil berjalan, kemudian Ibu Maria ini mendapati ada rumah yang sangat murah ya. Tapi kondisinya itu sudah, jendelanya itu sudah bolong ya, tidak ada penghangat sehingga kedinginan sekali. Tapi Ibu Maria tetap, ya udahlah, aku bayar itu aja rumahnya itu ya, aku sewa yang itu gitu. Nah, uangnya itu adik-adik, uangnya Ibu Maria itu cuma tinggal 5.000. Tapi adik-adik, uang 5.000 ini tidak dibuat untuk membenarkan rumah-rumah yang tadi, adik-adik, yang bolong ya, tidak punya penghangat. Nah, uang 5.000 ini tambah dipakai untuk diberikan ke gereja, adik-adik. Jadi uang 5.000 itu dipersembahkan kepada gereja. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu adik-adik, Ibu Maria ini tiba-tiba mendapat berkat lagi, adik-adik. Yaitu dia itu ditawari untuk bermain piano di sebuah stasiun radio. Jadi waktu itu Ibu Maria langsung bergegas ke radio itu, kemudian dia mulai bermain piano, adik-adik, sehingga seluruh orang bisa mendengarkan permainan pianonya Ibu Maria. Nah, salah satu orang yang mendengarkan adik-adik itu yaitu adalah Pak Presiden di Rusia, adik-adik. Nah, kemudian Pak Presiden itu bilang ke anaknya, "Nak, saya mau direkamkan permainan piano Ibu Maria ini." Nah, kemudian anaknya Pak Presiden langsung mengontak ya, ditelepon Bu Marianya untuk segera ke sini untuk bermain piano, kemudian direkam. Nah, Tuhan Yesus memberikan pertolongan lagi kepada Ibu Maria ya. Jadi Ibu Maria waktu itu langsung dapat pekerjaan lagi dari Pak Presiden ini, adik-adik ya. Nah, kemudian Pak Presiden ini membayar 20.000 kepada Ibu Maria, adik-adik. Ibu Maria sangat senang ya mendapat uang itu. Nah, adik-adik, tapi kira-kira dipakai nggak ya adik-adik sama Ibu Maria ini? Dipakai nggak ya? Nah, yang mengejutkannya, Ibu Maria ini tidak memakai uang 20.000 ini, adik-adik. Uang 20.000-nya ini malah dikasih ke panti asuhan, adik-adik. Ya, padahal adik-adik tadi dengarkan ceritanya ya, dia tuh tidak punya uang lagi, adik-adik. Bahkan rumahnya itu aja sudah jelek. Nah, kemudian Bu Maria tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih, adik-adik, kepada Pak Presiden. Dia bilang bahwa, "Pak Presiden, terima kasih ya atas kesempatannya yang diberikan dan terima kasih untuk uangnya. Saya akan mendoakan Pak Presiden pagi dan malam agar Tuhan Yesus menebus dosa Pak Presiden." Nah, waktu membaca itu Pak Presidennya tuh terkejut ya. Wah, kok masih ada ya orang yang peduli dan sayang sama aku. Padahal aku ini loh jahat ya, aku ini jahat. Orang bersalah sedikit aja langsung tak tembak ya, langsung dipenjara. Wah, adik, Pak Presidennya tidak jadi marah kepada Bu Maria karena Bu Maria ini sangat peduli adik-adik kepada Pak Presiden. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa Ibu Maria ini adalah murid Tuhan Yesus yang sangat baik ya. Dia bahkan tidak menyangkal bahwa dia beragama Kristen. Itu yang pertama ya adik-adik ya. Yang kedua, dia sangat murah hati adik-adik. Dia ini rela memberikan sisa uangnya ya. Jadi itu benar-benar uang sisanya Bu Maria dikasih kepada orang yang lebih membutuhkan adik-adik. Ya, yang ketiga dia tuh tetap
peduli kepada sesama meskipun sesama itu telah menyakiti atau jahat ya. Sungguh luar biasa adik-adik. Nah, kita sepatutnya juga menyontoh Ibu Maria ini adik-adik ya. Kita bisa belajar dari cerita Ibu Maria bahwa kita itu meskipun ada kekurangan, kita dipenuhi dengan kekurangan, kita harus memberikan berkat kepada orang lain. Dan adik-adik tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyediakan berkat yang lain yang lebih luar biasa untuk kalian adik-adik. Nah, caranya gimana Lause? Contoh-contoh ya, contoh di kehidupan nyata adik-adik. Misalnya, adik-adik punya makanan, ya adik-adik boleh share itu kepada teman-teman yang waktu itu mungkin tidak punya makan ya, atau petugas kebersihan di jalan ya. Atau yang kedua misalnya punya uang adik-adik menyisihkan uang sangu yang diberikan orang tua dan adik-adik berikan kepada panti asuhan atau kepada teman-teman adik ya. Misalnya ada yang adik-adik lihat misalnya yang kekurangan, adik-adik kasih juga adik-adik. Nah, juga yang tidak kalah penting adik-adik juga harus tetap membaca firman Tuhan adik-adik supaya kita bisa tahu ya betapa murah hatinya Tuhan Yesus ini kepada anak-anaknya. Dan kita yang kedua gak boleh lupa untuk berdoa ya adik-adik ya, untuk meminta pertolongan Tuhan supaya kita ini bisa bermurah hati kepada sesama adik-adik dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kita. Nah, adik-adik hari ini Lause punya tugas buat kalian ya. Adik-adik ada ini ya adik-adik ya, ada selembar kertas yang disediakan oleh gereja. Nah, adik-adik bisa gambarkan. Nah, Lause sudah gambar ini. Adik-adik ini gambarkan di sini apa saja sih kemurahan Tuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan ya, diberikan oleh Tuhan kepada kita yang bisa kita bagikan kepada orang-orang sekitar adik-adik. Nah, di sini Lause tadi menulis bahwa ada keluarga yang selalu menemani Lause di kehidupan sehari-hari. Di sini Lause taruh Tuhan Yesus yang pertama, kemudian Lause punya keluarga yang selalu menyayangi, yang mengajarkan kebaikan Tuhan Yesus kepada Lause. Kemudian Lause juga diberkati oleh Tuhan ya melalui ilmu. Lause bisa sekolah ya. Nah, ilmu itu kita juga bisa bagikan kepada orang-orang adik-adik ya. Kita tidak boleh pelit-pelit dalam mengajarkan ilmu yang kita miliki adik-adik. Terus yang kedua, ada juga ini, Lause gambar mangkok berisi makanan ya. Lause bisa memberikan sebagian atau makanan yang disediakan, kita bisa bagi-bagi ke teman-teman kita, adik-adik yang lebih membutuhkan. Nah, ada lagi adik-adik ini, Lause gambar celengan ya, tabungan Lause. Tabungan Lause ini nanti kalau sudah penuh, Lause mau bagikan kepada anak-anak, teman-teman kita yang kesulitan. Misalnya kayak barusan ini ada banjir ya, banjir kita bisa sumbangkan ya. Dan juga misalnya ini, Lause gambar mainan, Lause gambar boneka teddy bear ya. Mainan ini kita juga bisa sumbangkan adik-adik ke teman-teman yang tidak bisa membeli mainan adik-adik. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik sudah gambar, adik-adik kirim ya ke grup WA, nanti minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan gambarnya. Nah, cukup di sini sampai di sini adik-adik. Nah, adik jangan lupa ya bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus seperti Tuhan Yesus, mungkin serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita bermurah hati ya. Bermurah hati itu tidak harus melulu dengan materi ya, bisa dengan uang apa, enggak adik-adik, bisa dengan kasih juga. Kasih yang kita berikan kepada sesama kita adik-adik. Misalnya ada teman kita yang sedang sedih atau keluarga kita bisa memberikan penghiburan melalui kasih adik-adik ya. Dah, jangan lupa ya adik-adik ya, kita harus bermurah hati kepada sesama. Yuk kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini agar kami bisa selalu bermurah hati ya Tuhan kepada sesama.
Tuhan Yesus, tolong ajarkan kami ya Tuhan, dan bimbing kami supaya kami bisa semakin serupa denganmu dari hari ke harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Putri ingatkan, jangan lupa aktivitasnya ya. Nah, tiba saatnya sekarang untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui persembahan kita. Adik-adik boleh menyimpan persembahannya di rumah terlebih dahulu, ditabung untuk kemudian mungkin kita akan ibadah di gereja. Adik-adik bisa berikan ke gereja atau mentransfer ke rekening gereja, atau mungkin scan barcode di bawah ini dan nomor rekening di bawah ini ya adik-adik ya. Sama-sama kita mau pujikan betapa ku bersyukur. Sama-sama kita pujikan ya adik-adik semuanya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berdoa untuk persembahan dan juga untuk doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, pekerjaan-Mu di gereja kami. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Kiranya Engkau berkati setiap usaha keluarga kami, untuk papa mama kami, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami serahkan untuk bangsa kami, kota kami Surabaya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberikan perlindungan, penyertaan, dan juga pengharapan untuk setiap kota dan juga negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, kesehatan kami, keluarga kami, sekolah kami. Kiranya Tuhan yang selalu turut campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kita sudah beribadah pagi hari ini. Jangan lupa Kak Putri ingatkan untuk tadi aktivitasnya, dan juga Kak Putri ingatkan untuk minggu depan kembali lagi di ibadah Nazaret Kids ya adik-adik. Jangan lupa mungkin kasih tahu atau mungkin mengingatkan teman-temannya untuk ibadah di Nazaret Kids minggu depan, supaya
lebih banyak lagi teman-teman kita yang memuji nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berbagi kasih, ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Terima kasih ya adik-adik untuk pagi hari ini yang sudah mendengarkan dan juga mengikuti ibadah Nazaret Kids pagi hari ini. Jangan lupa ketemu lagi di ibadah minggu depan. Dadah, bye. Tuhan Yesus memberkati.